dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nida Salama, Saya Amanda Margareta. saya Lydia Sabina. Kami akan presentasikan mengenai limitasi bandwidth. Selamat menyaksikan. Pengertian bandwidth. Bandwidth merupakan ukuran jumlah data yang dapat ditransmisikan melalui saluran komunikasi dalam jangka waktu tertentu. Bandwidth biasanya dinyatakan dalam byte per second, kilobyte per second, megabyte per second, dan juga gigabyte per second. Fungsi bandwidth. Yang pertama, mengatur besar data yang ditransfer. Yang kedua, membagi kecepatan transfer data. Dan yang ketiga, mengatur ukuran media pengiriman data. Lalu ada jenis-jenis bandwidth. Bandwidth ada dua, yaitu yang pertama adalah bandwidth digital. Bandwidth digital adalah jumlah data yang ditransfer dalam bit per second pada sebuah jaringan. Bandwidth ini mengirimkan informasi secara digital, yaitu menggunakan kabel atau tanpa kabel. Lalu yang kedua ada bandwidth analog. Bandwidth analog ini adalah tentang frekuensi yang diukur dalam satuan hertz. Satuan ini menentukan banyaknya data yang dialirkan dalam suatu waktu. Lalu ada cara kerja bandwidth. Cara kerja bandwidth ini diibaratkan sebagai pipa. Air adalah datanya dan pipa adalah bandwidthnya. Dengan begitu, semakin besar pipanya, maka semakin besar juga air yang dapat dialirkan. Itu berarti, semakin besar bandwidthnya, maka semakin besar juga kapasitas transfer data yang dapat dialirkan. Berikut konfigurasi pertamanya. Oke, sekarang kita masuk ke tutorial konfigurasi pertamanya. Yang pertama kita cari dulu aplikasi Winbox-nya. Setelah itu kita open, klik MAC address-nya, lalu kita connect-kan. Setelah itu rename terlebih dahulu yang ETH1 dengan internet. Lalu apply dan OK. ETH2 di rename dengan PC. Lalu apply dan OK. Lalu masuk ke IP, lalu kita cari yang namanya DHCP client. Setelah itu klik add dan pilih interface-nya yang internet. Lalu apply dan OK. Dan balik lagi kita cari IP root. Nah, otomatis IP root-nya udah ada. Lalu kita kembali lagi klik IP, pilih yang firewall, lalu pilih NAT di general, lalu di out interface-nya kita pilih yang internet, lalu apply dan OK. Lalu di double klik di action, pilih yang masquerade, lalu apply dan OK. Lalu kita balik lagi ke IP, pilih yang DNS, lalu di server jangan lupa diisi. Setelah itu allow remote-nya dicek centang, lalu apply dan OK. Setelah itu kita ke terminal untuk nge-ping yang tadi. Kita cek di pinggoogle.com dan berhasil. Setelah berhasil kita balik lagi ke IP, lalu pilih yang addresses, klik add, lalu diisi 100 10 10 100/24. Lalu interface-nya kita pilih yang PC, lalu apply dan OK. Lalu kita ke DHCP server, lalu pilih DHCP setup, pilih yang PC, lalu kita next. Oke, selesai. Konfigurasi pertama selesai. Berikut cara limitasi bandwidth. Sekarang kita ke tutorial limitasi bandwidth. Yang pertama kita buka Google Chrome terlebih dahulu, lalu ketik speed test, lalu ketik mulai untuk tahu kecepatan awal bandwidth. Nah, untuk kecepatan bandwidth yang unduh
ada di 34,61. Lalu untuk yang unggah 33,36. Kemudian kita sekarang buka aplikasi Winbox, lalu klik quiz, klik add. Namanya di rename menjadi limitasi bandwidth. Lalu targetnya kita ubah terlebih dahulu menjadi ke PC. Dan max limit dan target downloadnya diubah menjadi 10 M. Dan timenya diubah menjadi menit ke 15 sampai menit ke 20. Mengikuti jam yang ada di Winbox. Dan harinya dicentang yang free day. Lalu apply dan OK. Sekarang kita menunggu sampai waktu yang ditentukan. Jika belum waktunya, maka tulisan masih berwarna merah. Nah, sekarang sudah tidak merah kembali karena jamnya sudah sesuai yang ditentukan. Kemudian untuk selanjutnya kita kembali ke speed testnya. Nah, sudah kembali ke speed testnya. Lalu sekarang kita klik mulai. Maka speed test akan menunjukkan kecepatan bandwidth-nya kurang lebih dari 10. Kita lihat terlebih dahulu. Untuk kecepatan bandwidth di unduh kita ada di 9,73. Dan untuk unggah kita ada di 9,50. Dan itu menunjukkan bahwa limitasi bandwidth kita berhasil karena tidak melebihi 10 M.